Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat. Ketemu lagi dengan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasa, kita berdoa dulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, nah di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang visi Universitas Pembangunan Pancabudi, visi Prodi Akuntansi, misi Universitas Pembangunan Pancabudi, misi Prodi Akuntansi, 10 nilai Tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, 7 nilai dasar yayasan, budaya Unpad. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Nah, kita akan mereview materi kita sebelumnya. Di sini, para mahasiswa sudah membahas tentang regulasi keuangan sektor publik. Nah, di eh, organisasi sektor publik, ya, untuk mendapatkan atau menghasilkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas, maka perlunya suatu aturan, di mana aturan ini agar terciptanya efisiensi dan ekonomis ya dalam penggunaan keuangan. Nah, kemudian eh, rekan mahasiswa sudah membahas tentang gambaran umum mengenai akuntansi sektor publik. Nah, siapa sajakah yang eh, mengikuti atau menjalankan akuntansi sektor publik di eh, setiap organisasi publik. Nah, di sini memang akuntansi sektor publik itu merupakan adalah di mana pengolahan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Nah, untuk kerangka konseptual akuntansi sektor publik, rekan mahasiswa sudah memahami ya tentang siklus dari akuntansi sektor publik di mana dimulai adanya perencanaan, nah kemudian penganggaran, nah kemudian eh, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, audit sektor publik, ya pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban. Nah, Eh, setelah itu, rekan mahasiswa juga mempelajari tentang standar akuntansi sektor publik. Nah, tujuannya di sini adalah bahwa organisasi sektor publik dalam menjalankan aktivitasnya harus memenuhi sesuai dengan aturan-aturan di eh, pada lingkungan pemerintah. Nah, tujuannya juga agar laporan keuangan organisasi memiliki kualitas yang baik berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Baik, kita lanjut. Di sini kita masuk tentang teori penganggaran sektor publik. Nah, ada beberapa definisi tentang penganggaran sektor publik. Nah, sebelumnya di sini ada suatu hasil artikel oleh CK yang berjudul papernya itu adalah The Lack of a Budgetary Theory. Nah, uh, dia mempertanyakan apa dasar pengambilan keputusan untuk mengalokasi sejumlah uang ke dalam suatu aktivitas A daripada mengalokasikannya kepada aktivitas B. Nah, ataupun membiarkan wajib pajak menggunakan uang tersebut untuk tujuan individunya. Nah, pertanyaan tersebut ini membuat para ekonom selama bertahun-tahun memberikan pandangan dan teori yang dapat mendasari bagaimana negara mengalokasikan anggarannya. Nah, selanjutnya tahun 1952, nah, Lepis menjawab tantangan dari Frobke, di mana yang dituangkannya dalam judul Toward a Theory of Budgeting. Nah, diterbitkan ya di Public Administration Review. Nah, jadi eh, Lewis mengatakan ada tiga proposisi. Pertama itu adalah relative value. Nah, di sini dia mengatakan bahwa sumber daya yang terbatas.
dibandingkan dengan permintaan. Nah, artinya uji ekonomi dasar yang harus diterapkan adalah pengambilan dari setiap pengeluaran itu harus sepadan dengan biaya dalam alternatif yang dikorbankan. Nah, jadi para mahasiswa di sini harus paham bahwa analisis anggaran pada dasarnya adalah perbandingan dari nilai relatif penggunaan dana yang berbeda. Nah, keputusan anggaran itu diambil berdasarkan nilai relatif karena tidak ada standar nilai absolut. Nah, keputusan tersebut juga tidak cukup dengan mengatakan bahwa pengeluaran untuk tujuan tertentu tidak diinginkan atau layak dilakukan. Maka keputusan ini memberikan hasil yang sepadan sesuai dengan biayanya. Nah, untuk keputusan anggaran kegiatan A, ya, tidak harus memberikan hasil yang tinggi dibandingkan dengan melakukan kegiatan B. Nah, incremental analisis. Nah, di sini adalah di mana dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan analisis nilai tambahan yang diperoleh dari pengeluaran tambahan yang diperlukan. Kenapa? Karena fenomena utilitas yang semakin berkurang. Nah, jadi para mahasiswa harus mengetahui bahwa peningkatan ini perlu dan bermanfaat ketika mencapai batas makin. Jadi pada posisi batas makin, titik keseimbangan di mana pengeluaran tambahan untuk tujuan apapun akan menghasilkan pengembalian yang sama. Nah, konsep utilitas marginal inilah yang menyarankan melakukan analisis dengan membagi sumber daya yang tersedia menjadi bagian incremental dan mempertimbangkan di antara pengguna alternatif dari setiap peningkatan di mana dia akan menghasilkan pengembalian yang terbesar. Nah, mahasiswa juga perlu memahami bahwa peningkatan diperlukannya itu karena apa? Karena fenomena utilitas yang semakin berkurang. Nah, jadi setiap uh, tambahan input akan menambah output sampai titik tertentu. Nah, sehingga penggunaan anggaran harus dapat melihat titik optimum tertentu. Oleh karena itu, penggunaan harus melihat titik optimumnya dalam mencapai output atau outcome-nya. Nah, ini sering disebut namanya the law of diminishing return. Nah, selanjutnya adalah relative effectiveness. Nah, di sini kita akan membandingkan nilai relatif yang dilakukan dalam setiap efektivitas relatif dalam mencapai tujuan bersama. Nah, jadi nilai relatif itu berbeda, tidak dapat dibandingkan kecuali memiliki penyamaan. Nah, jadi perbandingan manfaat relatif hanya diketahui ketika efektivitas relatif dalam mencapai tujuan dapat dianalisis. Nah, jadi pemilihan program atau kegiatan yang didanai menggunakan anggaran harus memenuhi tujuan. Nah, proporsi yang ditawarkan Lewis ini memberikan gambaran bagaimana pemerintah dapat mengalokasi anggarannya dengan landasan teori yang dapat diterima secara ilmiah. Nah, kita lihat di sini sistem penganggaran publik. Nah, ini terdiri dari yang pertama ya, line item budgeting, kemudian performance budgeting di mana terdiri ada mission driven budgeting dan entrepreneurial budgeting. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistemnya planning programming budgeting system. Nah, yang keempat zero basic budgeting dan terakhir adalah medium term budgeting framework. Kita lihat dalam siklus penganggaran pabrik. Nah, di sini eh, bahwa organisasi itu harus pertama dulu melakukan penetapan prosedur dan menentukan siapa saja kah yang ikut dalam tim pembuat anggaran. Nah, setelah itu sudah diperoleh ya tim anggarannya dan prosedurnya sudah ditetapkan, maka lanjut dalam penetapan dokumen standar harga. Tujuannya adalah agar bisa hmm, menyelesaikan ataupun uh, uh, sesuai penentuan harga itu tidak jauh dari uh, harga yang sudah ditentukan. Nah, dan juga bisa mengontrol penggunaan anggaran. Nah, selanjutnya setelah dokumen standar harga disetujui, maka akan lanjut dalam penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Nah, di sini organisasi harus bisa menentukan
Apa saja yang akan dianggarkan sesuai dengan tujuannya dalam tahun ini. Nah, berdasarkan isu-isu yang dia dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian barulah lanjut ke rekapitulasi kertas kerja. Nah, di rekapitulasi kertas kerja setelah sudah dibuat semuanya program-program anggarannya, maka lanjut dengan pembahasan perubahan dan finalisasi draft anggaran pendapatan dan belanja yang sudah dibuat. Nah, setelah eh, perubahan itu ya direvisi ya anggarannya tadi dan sudah oke, maka penetapan anggaran dan pendapatan dan belanja itu disahkan oleh Dewan Legislatif dan pimpinan pemerintah organisasi publik. Nah, kita lanjut. Eh, Teknik penganggaran publik di sini ada 4. Yang pertama, berdasarkan pendekatan fungsional, kemudian berdasarkan pendekatan pengambilan keputusan, nah kemudian masuk kepada pendekatan psikologi atau motivasi, dan terakhir adalah pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Nah, APBN ataupun anggaran pendapatan belanja negara. Nah, anggaran di sini adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Nah, instrumen dalam kebijakan ekonomi, anggaran itu berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi, APBN di sini merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Nah, anggaran negara ini merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan suatu negara selama periode tertentu. Nah, artinya anggaran negara selalu menyebut pengeluaran terlebih dahulu, baru penerimaan. Nah, jadi dari pengertian ini, anggaran negara itu dapat dibedakan baik dalam arti luas dan arti sempit. Nah, kalau kita lihat ya, dalam arti luas, bahwa anggaran negara berani jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan dalam arti sempit, anggaran negara berarti uh, rencana pengeluaran dan penerimaan hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, fungsi APBN ya di sini kita lihat ada 3. Nah, yang pertama yaitu adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang. Nah, kemudian sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Yang ketiga, fungsi APBN itu adalah sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran itu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Selanjutnya, kita di sini membedakan lagi untuk APBD. Nah, APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di mana dia akan dibahas dan disetujui bersama-sama oleh pemerintah daerah dan DPR. Nah, dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Jadi, seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa, pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Jadi, setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Jadi, anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah dan daerah sebagaimana sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, kita lihat di sini fungsi dari anggaran pendapatan belanja. Nah, dalam penyusunan APBD, ya, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan biaya daerah. Nah, kenapa? Supaya organisasi publik tadi, pemerintah daerah itu tadi tidak mengalami defisit. Nah, dan juga pemerintah daerah tadi tidak lagi
memikirkan untuk bagaimana untuk menutupi defisit tadi. Maka di sini uh, penyusunan APBD ya dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Jadi, sejalan dengan tersebut, maka APBD berfungsi sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jadi dalam pembuatan anggaran harus berdasarkan instrumen tersebut agar tujuan dari pemerintah daerah itu tercapai. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini kepada para mahasiswa. Ya, bahannya juga sudah ada di portal yang saya sediakan. Hmm, tetap semangat kepada para mahasiswa. Ya, kita ketemu lagi nanti di video eh, selanjutnya. Ya, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.